misalnya dalam penugasan ini ada kesulitan atau mungkin ada hal temuan di lapangan gitu yang ini mungkin masih membuat kalian bingung ya, atau belum pasti ini boleh atau tidak, ini seharusnya bagaimana gitu. Nah, silakan disampaikan di forum ini gitu buat pengalaman juga teman-teman yang lain yang mungkin masih berproses dalam mengerjakan tugasnya. Itu. Silakan. Mas Rifki mungkin, Kormat. Ya, Pak. Saya izin bertanya terlebih dahulu, Pak. Jadi, iya, silahkan. Kemarin kan sempat ada yang audiensi atau ada yang studi literatur. Nah, apakah itu dimasukkan, Pak? Itu sebagai informasi buat kita aja untuk membuat si bisnis plan kita, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, oke. Nah, begini, Mas dan Mbak semua, artinya saat kalian membuat rencana bisnis yang benar-benar nantinya misalnya kalian dirikan, itu kan kalian butuh sharing ataupun pengalaman dari orang yang sudah pernah melakukan atau mendirikan usaha tersebut. Nah, sebagaimana kuliah yang lalu begitu ya, bahwa kita nggak punya ide nih, atau kita nggak punya visi, atau mungkin belum punya bayangan mau membuat bisnis apa. Nah, dengan melakukan wawancara ataupun melakukan pengamatan ke sebuah tempat gitu ya, itu kan akan membuka cakrawala kalian dan akan memicu ide-ide yang awalnya memang belum terpikirkan begitu ya. Nah, sebaiknya ya, dan memang jadi kalian sudah melakukan survei ataupun studi literatur gitu, itu ikut kalian tulis atau kalian sebutkan. Jadi tidak melulu kalian membuat rencana bisnis itu isinya adalah asumsi ya, asumsi ataupun itu hanya mengarang ya. Tapi kalian di tiap-tiap poin-poin dari 8 rencana bisnis itu bisa disebutkan atau dituliskan sumber ya. Nah, sumber ini kan ada 2. Alhamdulillah kalau kalian bisa melakukan wawancara ataupun melakukan pengamatan langsung ke lapangan gitu ya, itu kalian tulis ya, kalian tulis di masing-masing poin gitu ya yang ada di rencana bisnis yang kalian buat gitu. Jadi baik itu pustaka ya ataupun sumber dari wawancara, itu kalian tulis dan harus ada ya salah 2 atau salah 1. Artinya salah 2 itu ada berdasarkan hasil pengamatan wawancara ya, dan hasil dari sitasi ataupun pengamatan kalian di internet. Jadi ada 2 sumber atau salah 1 sumber. Itu kalau tidak ada di internet ya, atau di kalian browsing data nggak ada, dan itu adalah berdasarkan hasil wawancara, gitu ya kalian tulis berdasarkan hasil wawancara dengan siapa, itu kalian sebutkan atau kalian sampaikan bahwa rencana bisnis ini dibuat atau ditulis berdasarkan wawancara dan pengamatan di mana atau wawancara kepada siapa gitu ya. Nah, saat nanti misalnya kalian mulai menulis ringkasan eksekutif ya, bisnis yang kalian dirikan ini apa sih? Kalian bercerita akan menyampaikan. Nah, di situ kalian sampaikan ringkasan eksekutif usaha ataupun bisnis yang kalian jadikan komparasi atau studi banding itu bagaimana. Terus bagaimana kalian menerapkan di usaha kalian. Gitu. Dan seterusnya, poin latar belakang, analisis pasar, produksi, SDM, keuangan, pengembangan usaha, dan juga risiko, itu kalian sebutkan berdasarkan sumber-sumber yang kalian dapat untuk pelengkap ataupun untuk komparasi tulisan kalian. Begitu Mas Rifki. Baik Pak, terima kasih. Mungkin teman-teman yang paham ya. Nah, yang lain silakan. Atau saya ini ya, per kelompok gitu ya. Saya ada 6 kelompok kan ya? 8 Pak. Oh 8 ya. Oh iya 8 kelompok. 8 kelompok nanti masing-masing tiap pertemuan 2 kelompok ya. Dari
kelompok 1, coba saya pengen dengar usahanya apa kira-kira. Mestinya sudah paling enggak terkonsep ya. Usahanya apa, kemudian rencana apa sudah melakukan wawancara ataupun studi internet gitu. Silahkan kelompok 1 siapa? Saya soalnya kan belum punya ininya ya, bagian kelompoknya. Siapa kelompok 1? Salah satu perwakilan, silahkan. Saya sendiri Pak, kelompok 1 Pak. Pak Mas Rifki. Iya Pak. Oh iya, oke. Gimana Mas Rifki? Jadi untuk kelompok 1 kita buat ini Pak, butik gamis dan souvenir dijadikan satu seperti itu. Oke, bentar ya, saya catat dulu. Butik gamis ya. Pak, apa saya kirim yang kelompoknya terlebih dahulu ke Pak Wi? Boleh, tapi kamu sambil menyampaikan saja nggak apa-apa. Oh, iya. Secara ini kan sudah bisa share ke teman-teman. Butik gamis dan apa Mas? Souvenir Pak. Dan souvenir, oke. Terus ini kalian melakukan survei atau apa namanya pengamatan gitu ke tempat tertentu sebagai studi banding atau hanya studi internet saja? Iya Pak, kebetulan dibantu sama Husna di Barbara Collection. Oke. Di mana itu Barbara Collection? Lokasinya di Kudus Pak. Oh Kudus, oke. Husna salah satu anggota kelompok juga ya? Iya Pak. Oke. Iya, udah masuk kelompoknya Mas. Terima kasih. Husna. Kelompok 1 Husna siapa ya Mas? Ziyadatul Husna ini ya? Iya Pak, Ziyadatul Husna. Oke. Ada kesulitan atau mungkin ada sesuatu yang di-sharing ke teman-teman? Ini berarti hari ini saya acaranya ingin checking ya istilahnya ya, checking dan juga mengetahui sampai sejauh mana tugas yang kalian kerjakan gitu ya dari tiap kelompok. Jadi tergambar mulai minggu depan itu sudah bisa berjalan dengan baik. Harapannya tidak ada kekeliruan yang banget gitu ya. Misalnya tidak ada studi pustakanya atau tidak ada studi bandingnya sama sekali, jadi isinya cuma asumsi. Nah itu jangan. Karena saya ini ingin mengetahui temuan kalian, temuan sementara. Itu. Oke, dari kelompoknya Mas Rifki, mungkin dari Mbak Husna bisa menyampaikan mungkin Mbak. Ya, selamat pagi Pak dan teman-teman. Selamat pagi. Ini cerita tentang saya Pak, menyampaikan tentang kemarin wawancaranya apa gimana? Diceritakan secara garis besar aja gitu ya, ya maksimal 5 menit gitulah. Tugas kalian kira-kira sampai mana, terus komparasi ataupun studi bandingnya seperti apa, terus mungkin ada kesulitan-kesulitan yang disampaikan gitu, silahkan. Oh, jadi untuk tugas kali ini tuh kita mau bikin Mbak Husna, maaf, mungkin bisa dinyalakan videonya. Oh udah ya, oke sudah kelihatan. Oke. Nah di rencana bisnis kali ini kelompok 1 tuh rencananya mau bikin tentang bisnis yang non kuliner, mau ambil bisnis tentang bisnis gamis sama souvenir dijadiin satu. Nah tapi kita tuh mengambil 2 studi kasus dari 2 perusahaan yang berbeda.
Jadi yang satu itu dari Barbara Collection untuk bisnis gamisnya sendiri, yang satu dari Nur Sajaya untuk bisnis souvenirnya sendiri. Jadi kebetulan saya mendapat bagian untuk wawancara, untuk mewawancarai narasumber, dan kebetulan alhamdulillahnya narasumbernya bisa diwawancara dengan langsung karena kebetulan dekat dengan rumah. Terus untuk progres di kelompok sampai saat ini masih dalam tahap penggabungan dan pengeditan sih Pak. Berarti wawancara sudah selesai ya, data-data udah dapat semua ya? Ya. Tapi ada satu hal yang menjadi mungkin kendala. Ada salah satu perusahaan yang kita tidak boleh mengambil gambar di perusahaannya, jadi cuma bisa fotonya aja. Gimana Mbak, foto apa? Foto dengan ownernya. Oh ya, Kita lihat prosesnya. Ya, sebagai masukan mungkin ya, kalau kamu nggak boleh moto, betul kan, paling nggak melihat ya, oh seperti ini gitu. Nah, coba usahakan misalnya ada gambar di internet yang serupa gitu ya, itu nggak masalah bagi saya. Paling nggak misalnya kamu menyampaikan itu kan tergambar. Jadi bahasa gambar itu terkadang bisa lebih menjelaskan daripada harus bicara panjang, nanti begini. Tapi seperti apa sih gitu misalnya. Ya, akan lebih baik, ini saran saya, akan lebih baik yang dokumentasi memang tidak bisa diambil gitu, mungkin terkait produk ataupun proses gitu ya, itu bisa di searching di internet gitu ya. Ya intinya sih semakin lengkap dan semakin komplit yang kalian kerjakan, yang kalian tulis gitu ya, semakin baik nilai kelompok kalian gitu kan. Ini kan harapannya tidak ada ujian gitu ya, jadi setiap kalian presentasi itu ya berarti kalian sudah ujian gitu ya Mbak Husna ya. Ya baik Pak UI, terima kasih. Terima kasih Husna. Sip, selamat melanjutkan kelompok 1 Mas Rifki dan kawan-kawan, butik gamis dan juga souvenir. Kemudian kelompok 2 kuliner. Wah ini Melin ini, kelompoknya Melin ini ya, betul ya? Felicia Melin. Ya Lin, betul Lin? Halo. Melin udah hadir belum sih ini? Sudah Pak. Oh sudah ya, oke. Gimana yang akan menyampaikan, siapa ini kira-kira progress reportnya? Apakah Melin ataukah yang lain? Silahkan dari kelompok 2, kelompok kulinernya apa gitu. Yang mau menyampaikan Dini Pak, tapi saya mau tanya dulu, boleh nggak ya Pak? Boleh. Oh iya. Videonya bisa dinyalakan Melin, belum mandi nggak apa-apa kok. Bentar. Nggak kelihatan kalau belum mandi. Ya oke. Mau tanya Pak, jadi kemarin kan saya cari-cari tentang resiko usaha ya Pak. Terus kalau kuliner kan sekarang ini masih masih masa-masa pandemi gitu. Terus kalau misalnya itu tuh maksudnya pandemi itu bisa saya masukkan ke risiko usaha atau itu termasuk hal yang kondisi yang udah terjadi gitu ya Pak? Oke. Nah, pandemi ini salah satu force majeure. Artinya risiko usaha yang ternyata tidak terprediksi, Mbak. Ya, jadi bagus banget misalnya ada hal-hal yang force majeure atau tidak terprediksi, bisa kamu tuliskan. Ya, justru buat pengalaman di kemudian hari, misalnya ada hambatan ataupun rintangan sejenis begitu ya, atau ada rintangan ataupun force majeure lain yang memang tidak bisa terprediksi. Bisa, malah bagus sekali itu. Ya, jadi memang mungkin belum saya sampaikan atau ini sebagai pelengkap juga ya sharing kita hari ini, bahwa saat kita membuat sebuah rencana bisnis ada hal-hal yang memang itu bisa terprediksi ya, bisa kelihatan dan bisa dihitung gitu ya, atau mungkin bisa fakta dan datanya itu bisa kita dapat sekarang. Oh ini kira-kira kalau misalnya tadi Rifki dan kawan-kawan usaha gamis, risikonya apa sih?
oh risikonya misalnya ternyata dari bahan bakunya macet nih, ya, atau pembelinya ternyata trennya berubah nih, jadi nggak laku. Wah, berarti harus cari atau putar otak kan, model ataupun tren yang baru ada sekarang ini apa. Nah, itu kan termasuk risiko. Ya. Nah, tapi seperti pandemi ini kan di seluruh dunia tidak ada yang menduga ternyata akibatnya sangat luar biasa. Ya. Nah, ini bagus sekali kalau misalnya bisa ditulis akibat dari adanya pandemi ini. Justru hal-hal yang seperti ini bisa disampaikan sebagai ilmu baru gitu, Mbak Melin. Nah, iya Pak. Studi bandingnya kemana? Kemarin nanti masuk di progres aja ya Pak. Oh iya, oke. Nanti Dini yang present. Dini yang progres. Ya silakan Mbak Dini siapa ya? Dini Karimah siapa? Permisi Pak UI, saya Dini. Ya, monggo. Ya. Dini Karimah, betul. Oke. Ya benar. Ingin jelasin progres kelompok 2 Pak. Jadi kelompok 2 itu pengen usaha es krim sama susu varian, susu rasa-rasa gitu, tapi dari kambing gitu Pak. Oke. Buat studi bandingnya kemarin saya di Pekalongan udah nyoba ke kedai susu kambing gitu Pak. Terus ada ya kedai susu kambing gitu ya? Kedai susu kambing dan susu sapi. Oh, susu kambing, susu sapi. Oke. Habis itu kita juga studi Banding nanti Mas Ken. Studi Bandung sampai banding. Banding Pak. Ya, studi banding. Mas Ken nanti studi banding buat nyari-nyari susu yang dari peternaknya itu Pak. Acara itu. Oke. Studi banding maksudnya bahan baku gitu. Bahan bakunya. Oke. Ini kan udah ikutan belum nih? Jangan-jangan belum bangun lagi. Mas Ken, halo. Rano suaranya itu. Ya udah lanjut. Terus gimana Dini? Kemarin kan udah sempat wawancara tuh Pak sama yang punya kedai susu kambingnya itu. Waktu itu yang jaga anaknya. Nah itu ada kendala Pak. Kita nggak dapet modal awal mereka buat bikin usaha. Soalnya usahanya itu udah 20 tahun yang lalu. Jadi anaknya pun nggak ngerti modalnya berapa. Oke. Ya, tapi kan jalanin anaknya. Iya. Ya kayak usaha keluarga gitu, Pak. Jadi bareng-bareng. Oke, ya, sip. Terus ada kendala dalam melakukan survei atau wawancara? Kalau pas waktu wawancara kendalanya cuma nggak dapat data lengkap. Habis itu kalau buat penyusunan bisnis planningnya belum ada sih Pak. Oke. Masih sama-sama disusun. On progress ya nih ya. Iya. Ya. Surveinya ke satu tempat saja wawancaranya? Ini baru ke satu tempat tapi nggak memungkinkan buat ke tempat-tempat lain sih Pak. Oke. Ya. Paling tidak berarti ada ini ya tempat khusus yang memang itu Halo. Suara saya didengar? Terdengar Pak, tapi tadi agak putus. Putus ya, oke. Minta maaf saya kalau menyalakan video malah
jadi terputus-putus nih kelihatannya. Udah videonya saya matikan saja. Oke, gitu Mbak Dini, terima kasih reportnya ya. Oke, saya lanjut ke kelompok 3. Nah, ini kelompoknya Tabriza Akila. Iya, halo Pak. Ya, halo. Oh iya. Sebentar, Tabriza, sebentar. Iya, Pak. Pak UI, maaf, barusan susah sinyal. Iya, udah. Baik, silakan Tabriza. Kelompokmu apa ini? Yang akan menyampaikan siapa? Tabriza atau siapa ini? Mungkin dari saya dulu, nanti kalau teman-teman kelompok saya mau nyampein lagi boleh Pak nambahin. Mungkin ada yang kurang juga. Oh ya, oke, silakan. Iya, jadi buat progres kelompok 3 itu kayak di background, jadi kita ngambil. Ya, Tabriza sebentar, pause sebentar ya. Pause sebentar. Iya. Udah ya, Pak. Ya, saya minta maaf ini kalau pagi banyak tamu. Iya, Pak. Ya, oke. Silahkan Tabriza dilanjutkan. Ya, untuk presentasi untuk bisnis punya kelompok 3 sendiri itu kan jadi ngambilnya tuh laundry di Cilacap kayak gitu. Oke. Nah, untuk progresnya sendiri kita udah kayak bagian, terus udah udah survei juga ke tempatnya langsung, sama udah itu ya backgroundmu itu ya? Iya, Pak. Itu ya Raf Laundry. Wah. Iya. Dekat rumahmu itu? Iya, Pak. Oke. Terus ya paling ini sih Pak, saya masih penasaran aja tugasnya kita itu sebenarnya kita bikin bisnis plan baru tapi ngebandingin sama bisnis orang, apa kita cuma nge-review bisnis orang ya Pak? Nah, pertanyaan bagus ya. Jadi yang kalian buat sekarang itu adalah rencana bisnis baru berdasarkan referensi dari bisnis yang sudah berjalan. Gitu. Memang kalau kuliah-kuliah yang lalu kan hanya disuruh mereview gitu ya. Nah, ini karena mungkin masa pandemi gitu ya, yang tidak memungkinkan kalian untuk survei beramai-ramai gitu ya, dan mereview terlalu
banyak di tempat tertentu gitu, makanya udah kalian buat rencana bisnis baru saja. Nah, referensi dari orang ataupun tempat usaha sudah berdiri itu dijadikan pengayaan untuk tulisan kalian. Nah, soalnya kalau nanti formatnya saya buat sama seperti tahun-tahun sebelumnya lah malah nggak jalan, kalian harus survei ya, kalau surveinya dapat, kalau ternyata nggak dapat, atau malah yang jelas kan tidak bisa semua anggota kelompok survei di tempat itu loh, pasti kan ada yang tidak tahu gitu kan, padahal tugasnya mereport atau mereview. Nah itu kan harus dalam ya, padahal ada data-data yang mungkin tadi disampaikan untuk kelompok sebelumnya, nggak boleh moto gitu ya, tidak boleh melakukan dokumentasi. Nah itu kan nanti malah nilai kalian nggak bisa baik. Nah ini makanya untuk yang tahun ini ya kok ada pandemi begini, saya buat formatnya kalian buat rencana bisnis baru saja. Nah wawancara atau pengamatan di studi sejenis, ya di bisnis sejenis itu bisa untuk pengayaan laporan kalian. Begitu Brisa, pertanyaannya sangat bagus, good question. Iya, dokumentasinya tetap dimasukin nggak Pak? Iya, nah itu kan sebagai proof. Itu kan sebagai proof kamu benar-benar udah ke sini gitu loh. Ini kamu udah ke situ, ada sebagai backgroundmu aja. Oh ini udah luar biasa, udah bagus tuh. Raf Laundry ya. Padahal mungkin kamu baru moto tadi pagi ya bisa ya lewat. Belum ada fotonya. Enggak, Pak. Di Gmap cuma disimpan doang Pak. Ada di Gmap, oke. Ya bagus. Gitu. Ya, oke. Ada di Gmap ya lebih baik gitu ya, lebih cepat dapatnya. Yang penting kan terbayang kita semua. Oh seperti ini toh laundrynya, besarnya segini toh. Terus di sebuah rumah gitu ya, bukan di sebuah ruko ya. Itu kan akan menimbulkan atau tersampaikan kesan yang berbeda, Brisa, gitu. Ya Pak. Ya, oke. Berarti ini fine ya, lancar ya dalam pengerjaannya ya. Ya, alhamdulillah lancar Pak. Ya, di Cilacap itu tapi ya laundrynya ya. Pak. Oh iya, kamu orang Cilacap kok ya. Oke. Ada tambahan dari kelompokmu atau cukup mungkin? Iya, mungkin teman-teman kelompok 3 boleh kalau mau ditambahin. Saya mau bertanya, Pak. Oh, mau tanya silahkan. Mbak siapa? Rizky Amelia. Oh, Rizky Amelia. Oke, silahkan Mbak Rizky. Oh iya. Jadi kan saya juga dari kelompok 3. Nah, jadi dari Akila itu mendapat data-data harga paket laundry gitu kan, biasanya kalau laundry ada paketnya ya Pak. Iya. Yeah. Nah, itu boleh atau tidak kita menggunakan harga dan jenis paket yang sama ya Pak, atau benar-benar harus berubah atau gimana Pak? Oke. Ya, bagus. Ya, saat kalian sudah studi gitu paling tidak kan bisa memperkaya teman-teman kalian juga ya, dapat masukan gitu ya. Ini kalau kalian memiliki ide untuk membuat press list baru misalnya, itu diperkenankan ya, dipersilahkan. Karena mungkin kalian kan juga menganalisis atau mengevaluasi, wah ini kok kelihatannya harganya kemahalan ya. Nah, karena kaitannya bisnis yang kalian buat ini kan juga harus melihat lokasinya misalnya, atau pangsa pasarnya siapa sih. Nanti jangan-jangan harganya terlalu mahal, nggak laku lagi. Padahal untuk yang diarah pasarnya itu adalah mahasiswa misalnya. Ya, karena saat bicara harga itu kan hal yang akan berpengaruh besar terhadap keberlanjutan bisnis. Gitu. Nah, misalnya ini Raf Laundry tadi di sekitar daerah yang memang bukan daerah kampus, atau malah sekelilingnya itu masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas misalnya. Nah, itu kalian di situ memposisikan bisnis laundry yang nanti kalian dirikan misalnya dengan, wah Pak, ini kita pangsa pasarnya misalnya menengah ke atas Pak. Nah, otomatis kan untuk servisnya dan untuk biaya lain-lainnya lebih besar daripada lebih banyak daripada untuk mungkin kelas mahasiswa. Ini maaf ya, saya tanpa ini mahasiswa atau pada orang pada umumnya, terkadang bisnis laundry itu ada yang dari sisi kebersihan dia sebenarnya biasa aja, artinya nggak bersih-bersih banget gitu loh, tidak terlalu detail atau tidak terlalu teliti.
Ya, karena ada beberapa bisnis laundry itu yang sebelum pakaian dicuci itu dilihat dulu sampai kerahnya mungkin disikat ya. Ada bagian-bagian yang kotor juga disikat, ada yang seperti itu ada, detail sekali. Nah, tapi ada yang memang pokoknya asal masuk dan ternyata tidak bersih, yang penting wangi. Nah, seperti itu juga ada. Nah, ini kan juga mempengaruhi lama tidaknya mungkin ya waktu proses pengerjaan dan juga kualitas yang dihasilkan. Nah, ini kan pengaruhnya ke harga lagi-lagi. Nah, contohnya begitu, Rizky. Jadi saat kalian mau, apakah ini harus baru, Pak? Oh, silahkan kalau memang kebutuhan kalian, memang harganya itu, wah ini harganya murahan ini, nanti malah nggak laku kalau terlalu murah, gitu kan. Seperti saya sampaikan di kelas sebelumnya, belum tentu harga murah itu laku loh. Terkadang pasar dengan menduga, wah harganya murah nih, nggak levelku nih kelihatannya, cek-cek nih, nah gitu loh, ada kalian seperti itu ya. Jadi kelas tertentu itu malah nggak mau kalau beli di yang harganya ekonomis atau murah, malah jadinya nggak laku. Nah ini makanya jangan sampai salah pasar. Gitu jawaban dari saya, Rifki. Baik, Pak. Saya mau melanjutkan pertanyaannya ya, Pak. Oh ya, silakan. Lalu untuk pasarnya itu apakah harus di Semarang atau boleh di lokasi lain gitu, Pak? Bebas, monggo. Artinya kebutuhan laundry-nya itu misalnya melayani paket laundry menggunakan jasa JNE misalnya, atau jasa Gojek, yang bisa Go Delivery apa itu. Nah, monggo silahkan. Justru itu kan inovasi yang mungkin sekarang belum ada nih. Ininya di Cilacap ya, laundry-nya di Cilacap, ininya pelanggannya ternyata di Semarang gitu ya. Wah, ini luar biasa ini, ngirimnya pakai apa ini? Terus bajunya berapa hari ini di jalannya gitu kan. Mungkin, tapi ternyata oh ini bajunya packingnya khusus kok Pak, di vakum. Nah, jadi wanginya tetap wangi, dan karena pengirimannya cepat, ini malah lebih cepat dari yang laundry yang di dekat daerah kampus Undip Pak misalnya, lebih cepat dari Cilacap Pak. Monggo, ya silakan, memang itu inovasi yang ini ya, ingin kalian buat baru gitu, wah ini luar biasa malahan. Oh iya, baik Pak. Begitu. Terima kasih Pak Uwi. Ya, oke. Itu dari saya, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan. Kelompok 3, Tabrisa dan kawan-kawan, oke cukup ya, ini udah banyak nih kelompok 3. Kelompok 4, Heni Anissa dan kawan-kawan, non kuliner. Silahkan, siapa yang akan menyampaikan? Terima kasih ya Mbak Tabrisa sama Mbak Rizky. Sama-sama Pak. Iya Pak. Ya. Pagi Pak UI. Pagi. Gambarnya saya belum kelihatan. Kita. Iya. Saya dari kelompok 4. Kelompoknya kita. Kan dapatnya kelompok yang non kuliner. Kami ambilnya yang bisnis konveksi, Pak. Jadi itu tetangga saya. Konveksi. Oke, tetanggamu. Di mana nih lokasi? Jadi itu di rumahnya dia itu cuma buat packagingnya, tapi kalau buat tempat jahit, sablon itu ada di luar gitu Pak, ada di Ungaran. Tapi kemarin saya udah ke sana gitu, udah survei ke tempatnya, udah foto-foto juga.
Permisi Pak Wi, suaranya terputus Pak. Teman-teman sebentar ya, ini Pak Wi jaringannya putus, jadi minta waktunya sebentar untuk rejoin kembali. Terima kasih. Oke, halo. Saya sudah join lagi nih. Iya Pak, sudah. Ya, minta maaf ya kita ya. Ya, inilah salah satu uniknya kuliah online ya. Sudah berkali-kali ya tetap namanya jaringan kalau pagi ya. Itu. Tapi insya Allah sabar menanti ya, nggak apa-apa ya. Cepat kok ininya. Ya silahkan, kita dilanjutkan tadi sampai mana ya. Jadi kamu ininya apa tadi? Jadi packing apa? Konveksi. Konveksi. Rumahnya. Nah rumahnya dia tuh dekatnya rumah saya Pak. Nah itu tuh cuman buat packagingnya doang. Packaging terus kayak kantor kayak desainnya juga. Tapi kalau buat penjahitan sama buat sablon ada di Ungaran. Tapi saya udah ke sana. Oh, di Ungaran. Kita sendiri di Semarang? Iya, di Semarang. Oh, berarti ini jual untuk dikirim ya, bukan untuk di display gitu ya? Bukan. Oke. Ya. Oke, sejauh ini ada kendala ataupun ini untuk buat laporannya? Hambatan gitu? Kalau saya sih belum Pak, mungkin teman-teman saya. Teman-teman kelompok 4? Ya. Ada kesulitan? Tidak ada? Kita siapa sih kelompoknya? Heni Anissa, Siti Anissa, ya Yuzet itu siapa sih Z-nya? Zulfatus ada Pak. Oh, Zulfatus ada. Dian Miranda, Hananto. Cowoknya cuma satu, Mas Hananto doang. Sama Kating satu Pak. Oh, siapa di sini Pak? Belum ada namanya. Mbak Rani Hutape ya? Mbak Rani Puspitasari tuh. Oh iya itu. Tapi tulisannya di kontaknya Rani Hutape ya Pak? Oh iya. Ini tapi cowoknya cuma satu ya? Iya. Oke, kalau memang nggak ada ini berarti saya berbaik sangka, berarti lancar-lancar saja. Mudah-mudahan minggu depan bisa dikumpulkan. Oke, terima kasih kelompok 4, Mbak Agita dan kawan-kawan. Oke, lanjut ke kelompok 5. Kelompok 5 kuliner. Kelompoknya Ibrina Olivia. Siapa nih yang akan menyampaikan? Kelompok 5, kulinernya apa, studinya kemana, gitu ya. Cek. Ya, silahkan. Sudah masuk suaranya, Mas Adinda Putra Yuwono. Maaf, saya tutup dulu kodenya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putra Pak. Waalaikumsalam. Dari perwakilan kelompok 5. Cerita sedikit buat kami kelompok 5 ngambil bisnis kuliner. Itu rencananya kami membuat kedai coffee shop gitu Pak. Kemarin sudah melakukan wawancara. Kebetulan yang melakukan wawancara itu saya sendiri di Cilacap. Di daerah Cilacap. Cilacap. Kamu Cilacap juga, Thomas, aslinya? Iya, Pak. Oh, tetanggaan sama Tabriza? Sama-sama Cilacap kota. 10 menitan paling, Pak, kalau dari rumah saya. Oh, dekat berarti ya? Iya, Pak. Iya, sip. Teman SMA, bukan? SMA 1? Iya, Pak. 1 SMA.
Wah, keren, ada SMA 1 Cilacap 2 orang. 2 orang apa berapa orang ini yang masuk TL? Ada 4 orang, Pak. Oh, 4 orang dari SMA 1 Cilacap? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Itu nanti harus kenalan sama istri saya tuh, adik kelasnya istri saya semua itu. Oh, gitu, Pak. Iya, istri saya dulu SMA 1 Cilacap. Ya, angkatan senior ya. Oke, silakan dilanjut Mas Adinda Putra. Paling waktu kemarin wawancara itu di nama kedai kopinya itu Kopi Baen di daerah Cilacap, Kopi Baen. kota. Oke. Paling kalau buat kendala, ada Pak. Saya tampilkan. Ini ya ceritanya tuh kalau film itu apa dulu ini potongan-potongannya dulu, jadi kan biar penasaran gitu ya, jangan semuanya, jadi potongan-potongan ini loh kayak gini ya. Nanti ceritanya saat kelompok kalian presentasi. Bisa nggak Mas? Kalau nggak bisa nggak apa-apa kalau misalnya lama gitu. Bisa Pak, cuma lagi buka dokumennya loading. Terus cari loading. Oke. Iya Pak, mungkin sambil saya cerita dulu. Iya. Itu waktu kalau buat kendala wawancara kebetulan nggak ada sih Pak. Kalau yang di kedai kopi yang ini soalnya bapak pemiliknya itu juga enakan itu buat diajak sharing-sharing gitu Pak. Kurang lebih itu kerjanya itu baru 2 tahun itu kedainya bukanya Pak. Oke. Ya. Gitu. Udah rame tapi Mas ya? Menurut dari bapaknya sendiri sudah ramai Pak. Cuma kebetulan waktu saya ke sana katanya karena lagi pandemi jadi terdampak itu Pak. Jadi belum yang biasanya nggak seramai dulu. Misal itu 100% itu katanya cuma tinggal 50 atau 25, soalnya kan katanya ramenya itu malam-malam gitu ya. Pak. Cuma Cilacap katanya kalau malam itu ada sweeping gitu loh Pak. Jadi nggak bisa sampai larut malam gitu. Iya. Oke. Saya izin share screen Pak. Ya, itu hal-hal kayak gitu nanti kamu tulis juga Mas, artinya kendala-kendala saat termasuk ini kan ya, di era pandemi ini kan hambatan itu. Oh baik Pak. Untuk keberlanjutan bisnis. Kurang lebih nih Pak fotonya Pak. Ya. Masih belum. Ini oke. Kopi Baen. Wah, ini Mas ya etnik gitu ya, pakai ukur-ukuran gitu ya? Iya Pak, kebetulan katanya bapaknya itu juga komunitas sepeda gitu Pak, jadi banyak sepeda-sepedanya juga itu di kopi. Oh gitu, oke. Sip. Ya, bagus Mas. Oke, berarti insya Allah data udah lumayan ya ini ya, terkumpul ya, tinggal nulisnya saja ya. Iya Pak, mungkin kalau data masih juga dari studi literatur sama teman-teman yang lain masih dicari. Terus kalau rencana wawancara itu mau wawancara satu lagi, cuma terkendala sama teman saya Rahmalia itu, cuma masih terkendala di komunikasi dengan pemilik kedainya gitu Pak. Gitu. Oke. Ya insya Allah mudah-mudahan lancar, tapi pun nanti misalnya tidak bisa ini paling enggak ada referensinya satu dari punyamu ya, punyanya Mas Adinda Putra Kopi Baen. Oke, sip, selamat melanjutkan. Nanti minggu depan dikumpulkan. Sekarang kelompok 6. Terima kasih ya Mas Dinda ya. Sama-sama Pak. Kelompok 6, kelompok kuliner lagi. Kelompoknya Mas Adama Fitra. Ini akan menyampaikan siapa ini kira-kira? Saya Kak UI Deivina. Ya, Mbak siapa ini? Deivina, Pak. Deivina. Oke, belum kelihatan soalnya ininya di tempat saya.
Oh ini, Devina Clarissa Spallanzani. Kelahiran Spanyol apa Mbak? Lahir di Spanyol? Pak. Enggak kok Pak. Oh, artinya apa ini? Spallanzani ini apa artinya? Oh, Spallanzani itu ilmuwan dari Italia Pak. Oke. Oh iya. Oh kamu yang ini toh. Ya. Yang panitia insri tahun lalu ya? Iya Pak. Oh, tahun ini betul lagi? Oh, enggak. Oh enggak. Iya. Oke, silakan Devina, kelompok 6 apa ini? Kuliner apa ini? Jadi usaha kami itu terinspirasi dari martabak mantan, Pak. Jadi itu martabak mantan. Ya, martabak mantannya siapa? Gak ada, Pak. Oh, gak ada. Oke. Jadi ya, itu lanjut. Yang toppingnya macam-macam kan, Pak. Nggak cuman keju sama mesis aja seperti biasanya. Nah, untuk progresnya sendiri, kami masih studi literatur sih Pak, tapi juga ada niatan mau wawancara online sama ownernya. Kebetulan salah satu anggota kelompok Firda Kamila itu punya nomornya. Terus tapi nanti juga ada niatan tetap mau survei ke tempat langsungnya sih Pak, buat untuk dokumentasi gitu. Tempatnya sendiri yang martabak mantan di Banjarsari Pak. Oh, loh kamu Semarang toh, Devina? Kalau saya Ungaran, tapi ada amanah insani juga Pak yang di Tembalang. Semarang ya. Itu nama bisnisnya memang martabak mantan gitu? Kalau yang asli iya Pak. Oh, lah yang nggak asli? Kalau yang punya kelompok kami maksudnya Pak. Oh, saya kira kalian wawancara yang bukan yang nggak asli, maksudnya martabak mantan KB2 Pak ini Pak, misalnya. Oh, enggak Pak. Ownernya martabak mantan itu yang mau diwawancara. Iya. Oke. Oh, ya kalau punya kalian bukan nggak asli tapi malah inovasi gitu loh. Ya boleh inspirasi dari mana saja bisa. Ya jangan ini Pak nggak asli kok punya kita loh, jangan. Yang namanya bisnis itu pasti insya Allah inginnya kan orisinil ya, pun itu terinspirasi dari yang lain, tapi kan ada sesuatu yang baru di punya kalian ya. Atau malah benar-benar plek misalnya, ya silahkan juga sih, nggak masalah. Ini kita bisnisnya sama persis Pak, kalau bahasa Semarang itu plek ketek gitu ya, plek ketek tuh sama persis dengan yang martabak mantan ya, monggo silahkan. Oke, berarti masih progres mengejar wawancara ya nih ya, dan studi pustaka udah menyusun Word sama lain-lainnya udah jalan juga kok Pak. Kemarin sudah sempat di breakdown satu-satu, nanti tiap subbab isinya apa saja sudah. Oke. Oh iya, nanti kan ini anggota kelompoknya banyak, tolong ditulis ya masing-masing aktivitas ya, misalnya Devina di sini apa tugasnya, atau nanti ada yang tugas wawancara, tugas mendokumentasi, tugas membuat rencana bisnis bagian apa gitu ya. Jadi kelihatan aktivitas semua anggota kelompoknya. Ada yang misalnya ini penyandang dana Pak, misalnya ya, penyandang dana nggak ngetik nggak ini nggak apa-apa, dananya semua dari dia misalnya, monggo silahkan, yang penting ikut berpartisipasi dalam penyelesaian tugas. Gitu Devina. Ada lagi mungkin dari kelompok 6 yang akan disampaikan kendala ataupun mungkin sesuatu begitu? Pak, saya mungkin mau tanya satu lagi Pak. Ya silakan. Kalau untuk bagian analisis keuangan itu kan ada BEP-nya ya Pak. Nah itu semisal nanti kita nggak dapat dari hasil wawancara atau harus kayak dikira-kira gitu, itu nanti bagaimana ya Pak? Yo, bisa, silakan kalian hitung saja. Kira-kira kalian untuk biaya produksi, biaya pemrosesan, sampai biaya distribusi atau biaya marketing, biaya itu kalian kalkulasi begitu ya. Terus kan bisa kalian hitung, ternyata tiap hari misalnya untungnya sekian rupiah. Nah, sementara modal yang dibutuhkan itu sudah dikeluarkan sekian rupiah. Nah, nanti kan kelihatan Mbak, antara biaya yang sudah dikeluarkan ya, modalnya terutama ya, dengan nanti
bisnis kalian ini berjalan berapa lama. Nah, nanti BEP itu kan kalau sudah, oh ini ternyata sudah 0 ini di tahun pertama misalnya ya. Dengan asumsi sehari itu dapat omsetnya sekian ribu misalnya. Gitu ya. Jadi nanti kan bisa keluar juga ada biaya omset. Omset itu kan berarti masih bruto ya. Omsetnya berapa sehari, terus kalau udah net berapa. Nah, itu nanti kan kelihatan. Oh, ternyata setelah sekian tahun atau setahun misalnya bisa BEP Pak ini Pak. Gitu. Ya kalian bisa membuat sendiri itu. Kan harga paling enggak dari hasil pengamatan wawancara kan udah kelihatan harganya berapa. Kemudian nanti kalian bisa survei pasar, oh harga oncrang tuh sekian, daging sekian, daging apa kalau sapi sekian rupiah, ayam sekian rupiah, kambing sekian rupiah misalnya ya. Terus bumbu-bumbunya misalnya. Nah, itu kan uniknya di situ nanti kalian harus survei pasar juga tentang harga. Jadi saat kalian membuat analisis keuangan itu enggak asumsi semua gitu, harus benar-benar kondisi real pasar. Misalnya mau bikin martabak yang asin itu biasanya kan rata-rata kalau di tempat jual itu kan ada yang 1 telur, 2 telur sampai 5 telur ya. Nah, ini misalnya kalian buat punya kita ini martabaknya 10 telur, Pak. Wah, 10 telur misalnya dijual martabaknya 100.000 ya, dijual di kawasan Undip. Nah, ini laku apa enggak misalnya seperti itu. Nutup enggak biayanya martabak 10 telur, telur bebek dijual harga 100.000 gitu. Nah, itu nanti dengan kelompok kalian itu seru itu pasti pembicaraan gitu. Ya. Gitu ya Devina ya. Paham ya? Iya, Pak. Terima kasih Pak. Siapa nanti kira-kira yang buat analisis keuangan siapa nanti? Kamu? Oh, bukan, Pak. Oh, bukan. Oh ya. Ya nanti saling bantu ya. Iya. Oke, kelompok 6, terima kasih Mbak Devina. Ini berarti sudah progres ya nih ya, udah mulai bikin laporannya ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok 7, kelompoknya Mbak Farah, FR dan kawan-kawan. Mas Farhan, Mbak Adinda. Oh, Adindanya ada 2, Adinda Faiza, Adinda Ragil. Wah, ini. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Yang belum absen, siapa ya nih ya? Silakan bersuara yang belum berhasil absen. Akan saya adjust manual saja. Iya, siapakah saya? Sisi, Pak. Sisi Aira Melga Tismeyer. Oke. Sisi ya. Maaf, Pak. Iya, siapa ini? Nafisa, Pak. Nafisa Zulfa. Nafisa Zulfa. Bentar, saya catat dulu ya. Nafisa Zulfa. Tadi Sisi. Terus siapa lagi? Maaf Pak, saya Diki Rafif Pak. Diki Rafif. Diki Rafif. Terima kasih Pak. Oke. Diki Rafif Fakhrudin. Oke. Terus siapa lagi? Nggak ada, udah. Di sini di presensi saya kok masih berapa nih yang absen? Ajeng ada nggak Ajeng? Ajeng nggak ada ya Ajeng ya? Abdullah Kamil Rais ada nggak? Oh nggak ada juga. Oke.
Diki Rafif, oke sudah saya adjust. Nafisa Zulfa, oke sudah. Oke, Diki Rafif, Sisi sudah semua. Masih ada 4 orang yang belum absen. Kenandi nggak ada ya, Kenandi ya? Tiduran apa ya, belum bangun ya? Ya udah. Kelompok 7, silahkan. Kelompoknya Mbak Farah, non kuliner. Farah dan kawan-kawan. Siapa yang menyampaikan? Selamat pagi Pak UI. Selamat pagi. Untuk perwakilan kelompok 7, Laili Pak yang mau jelasin. Laili. Oke, Laili, silahkan. Kalau dari kelompok 7 itu kita dapat non kuliner Pak. Terus kita tuh buat sumbernya itu kita wawancara dari Anom Sneakers. Jadi dia itu usaha sepatu handmade gitu Pak, buatan Indonesia. Untuk sepatu handmade? Iya. Sepatu? Oke. Iya. Nah, untuk pabriknya itu ada di Bandung. Tapi untuk yang kita wawancarai ini, jadi dari Anomisasi Sneaker ini tuh Pak, ada 4 pendiri. Nah, kita tuh wawancarai salah satunya gitu Pak. Oke. Siapa namanya? Mbak Mas siapa atau Pak siapa? Mas Bagus. Mas Bagus. Oh, di Jogja kebetulan dia. Bukan Pak, di Semarang Pak dia. Bukan. Oh, di Semarang malahan. Oh. Bagus siapa panjangnya? Muhammad Bagus Trinugraha Pak, teman saya. Oh, Muhammad Bagus Trinugraha. Oke. Ya. Di Semarang ya. Berarti usahanya di Semarang kan? Hah? Enggak, Pak. Kalau enggak di Bandung. Kalau dari usahanya ini tuh masih online gitu, Pak. Belum ada tokonya. Oh, gitu. Tapi untuk produksinya memang produksi dari Bandung gitu, Pak. Tepatnya di Cibaduyut. Ya. Oke. Ya, nanti berarti kalian membuatnya online juga bisnis kalian nanti rencana atau gimana? Sudah terbayang? Pak. Rencana dari kita juga online juga, Pak. Cuman tetap ada rumah produksinya gitu, Pak. Oke. Ya, sejauh ini progres lancar ya? Alhamdulillah lancar, Pak. Tapi kita masih ngerencanain kayak gimana usaha yang rencana bisnis yang mau kita lakuin gitu. Ya, oke. Sudah ada hambatan atau mungkin wah ini susah nih kelihatannya bikinnya nih. Analisis keuangannya misalnya. Ya, kalau dari hambatannya karena saya sendiri bagian yang analisis keuangan, saya masih bingung sih Pak untuk kayak modalnya untuk itu berapa, terus apa aja yang dibutuhin dan sebagainya kayak gitu. Masih bingung. Kita bisa ambil contohnya tuh dari mana? Apa mungkin kita searching internet gitu aja nggak apa-apa Pak? Ya nggak apa-apa. Tapi paling nggak harapannya kalau apalagi wawancara salah satu owner itu kan nanti dapat ya Mbak ya. Artinya ini kalau misalnya usahanya dia tuh berapa orang sih yang menaruh modal gitu misalnya ya, oh ternyata pendirinya ada 4 tapi yang naruh modal cuma 2 orang misalnya, ya katakanlah berapaan misalnya 10 jutaan atau 20 jutaan atau mungkin 5 jutaan. Nah itu kan modal awal. Nah modal awal itu nanti untuk beli bahan baku atau untuk apa bikin marketing online-nya atau bikin website segala macam. Nah itu kan nanti bisa keluar itu Mbak kalau misalnya memang arahnya nanti ke bisnis online. Apa saja ini Pak, kalau untuk kayak misalkan kan kita butuh sepatunya nih, kita nggak bikin nih Pak sepatunya, kita ambil dari orang. Nah itu kita kira-kira harga pasaran di internet boleh nggak Pak? Ya silahkan kalau memang itu mau dijadikan sebagai referensi misalnya ya, ini sepatunya mau sepatu apa dulu nih, sepatu kulit kah atau sepatu kanvas, sepatu untuk pangsa pasarnya orang dewasa atau untuk orang bekerja misalnya dewasa yang sport, kan banyak banget tuh variannya. Kalian mau sepatu yang macam apa dulu gitu misalnya, terus pasarnya nanti untuk yang usia berapa, nah gitu ya. Jadi
katakanlah nanti bisnis yang kalian buat itu bukan membuat ini baru, bukan membuat sepatu baru, tapi reseller. Nah, reseller sendiri kan bisa jadi nanti kalian untuk harga bahan bakunya, untuk harga barangnya dari yang penjual aslinya itu berapa misalnya untuk sepatu-sepatu dengan berbagai jenis itu. Nah, nanti kan kalian tentu harus dapat untung. Nah, disampaikan saja, nggak apa-apa, Pak, ini bisnis yang akan kita dirikan, bisnis online, tapi reselleran, Pak, berbagai macam tipe sepatu, gitu. Boleh, ya, boleh kalau memang kalian nggak ini baru, ya, ada kalanya memang sekarang itu trennya justru yang reseller itu lebih ramai dari yang aslinya tuh, itu sangat mungkin sekali itu. Ya, jadi yang aslinya karena memang mungkin tidak memiliki kemampuan dalam online marketing atau malah dia tidak membuka pasar untuk online. Artinya dia memang tidak mengusahakan untuk online, tapi dia offline, memang dia jualan, punya showroom gitu ya, punya tempat untuk berjualan, tapi untuk offline dia melayaninya hanya untuk reseller, tidak untuk pembeli langsung. Nah, itu silakan, monggo konsepnya yang kalian rencanakan atau kalian buat nanti, ya monggo seperti apa gitu. Nah, itu kan nanti kan akan pengaruh ke analisis keuangan juga. Gitu Mbak Leli. Oh iya Pak. Sudah terbayang ya? Iya, dari kelompok 7 ada yang mau ditanyain? Kelompok 7 bertanyalah kalau ada kesulitan. Pak, saya mau bertanya Pak. Silahkan. Untuk lampirannya tuh yang dilampirkan apa aja ya Pak? Nah, lampiran itu isinya adalah hal-hal yang bisa memperjelas konten. Nah, tapi sedapat mungkin misalnya ada foto ataukah apa namanya, misalnya jenis sepatu yang nanti akan kalian jual, ya, itu sebaiknya tidak ditaruh di bagian lampiran. Lampiran itu kalau menurut saya tidak harus ada sih. Lampiran itu kan hal-hal yang mungkin di bagian konten atau di bagian laporan kalian itu tidak bisa kalian sampaikan secara lebih banyak gitu ya, karena nanti bakal menghabiskan halaman. Ini saya batasi berapa halaman sih? 20 ya? Rencana bisnisnya. Atau saya batasi nggak? Ada batasnya nggak di ini? Saya kok lupa ya. Ada Pak. 20 ya. Nah, artinya dengan gambar-gambar penjelas itu malah menu-menuin laporan kalian, sementara yang ditulis malah jadi nggak ada gitu ya karena gambar. Nah, itu kan, oh berarti ini ada gambar-gambar penjelas yang harus ditaruh di lampiran misalnya, karena memang kalau diperkecil jadi nggak jelas. Misalnya ya, jadi yang ditampilkan hanya satu gambar saja yang paling esensial atau yang paling penting. Terus kalian tulis, untuk gambar lebih lengkap silahkan lihat lampiran. Misalnya lampiran 1 atau lampiran 2 gitu ya. Gitu. Ya, jadi kalau memang lampiran tidak ada, bisa semuanya masuk dalam konten gitu ya, dalam laporan, nggak apa-apa. Ya, tidak harus ada lampiran. Tapi kalau misalnya ada foto-foto yang foto dengan ini owner, nah itu mau kalian masukkan di mana misalnya? Di bagian poin rencana bisnis yang mana? Apakah di ringkasan eksekutif misalnya atau latar belakang perusahaan? Aku lagi sekolah. Monggo silahkan. Tapi kalau ternyata tidak bisa masuk dalam satu poin-poin 8 poin rencana bisnis ini, ya taruh di lampiran saja. Seperti itu, Mbak. Pak, saya mau bertanya untuk bentuk lampirannya, kalau seperti ini boleh nggak Pak? Izin bertanya, ini sudah kelihatan belum Pak share screen-nya? Ini yang Instagram ini? Iya, kalau misalnya lampirannya ini boleh nggak Pak? Silahkan, nanti tiap lampiran dikasih keterangan ya Mbak. Ini apa? Jadi bukan cuma lampiran, plek. Saya kalau lihat, ini apa sih, ini maksudnya gitu ya. Dikasih judul lampirannya, lampiran 1. Instagram ini untuk online marketing misalnya ya. Nah, itu berarti ini cara pemasarannya ya, berarti kaitannya dengan rencana bisnis yang poin nomor 3 misalnya. Jadi antara laporan yang kalian buat dengan lampiran itu nyambung ya, ada komunikasinya, ada benang merahnya. Jangan lampirannya apa nanti saya terutama ya yang menilai ini maksudnya apa sih lampirannya, kok
banyak lampiran tapi kok nggak ada misalnya statement atau terkait dengan rencana bisnis yang nomor berapa gitu ya. Jadi fungsinya itu kan lampiran itu menambah kejelasan atau saat pembaca itu ingin melihat secara lebih detail ya atau ingin melihat secara lebih mendalam lagi tentang penjelasan kalian yang mungkin itu belum tertulis di bagian isi dari poin-poin rencana bisnis itu ya lihatnya di lampiran. Misalnya di analisis keuangan kalian yang menampilkan poin-poin besarnya saja karena memang banyak nih sampai berlembar-lembar kok ditulis misalnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya secara detail penjelasan dari masing-masing poin biaya atau komponen biaya dari bisnis ini bisa dilihat di lampiran. Misalnya ya. Jadi kalau ada 8 poin, 20 bagi 8 berapa berarti? 10 bagi 4. Satu ini bisa kalau di rata-rata sih ya 1 sampai 3 halaman gitu. Tapi kan ada yang mungkin hanya ringkasan eksekutif, mungkin hanya separuh halaman atau mungkin hanya maksimal 1. Nah, nanti yang lain ada yang mungkin halamannya banyak gitu. Pokoknya itu kalian manfaatkan dengan baik lah secara optimal 20 halaman itu. Karena rencana bisnis kalau kalian buat proposal yang terlalu tebel gitu ya malah nggak terbaca. Proposal kok tebel-tebel gitu ya. Proposal itu kalau bisa ya seringkas mungkin orang baca cepat. Oh ini maksudnya mau dirikan ini toh. Gitu. Jadi kalian ini buat proposal kan, proposal bisnis ya, untuk mendirikan bisnis. Begitu. Iya Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya silahkan. Kelompok 7. Ada lagi kelompok 7? Pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih ya. Udah paling tidak menyampaikan progresnya. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 8. Kelompoknya Mas Isul Haq sama Mas Brahma ini. Siapa yang akan menyampaikan nih kelompok 8? Saya Pak Fadil. Mas Fadil, oke. Fadil DN. Apa Mas? Bisnismu apa yang nanti rencana bisnismu bikin apa nih? Jadi gini Pak, buat bisnis dari kelompok 8 itu rencananya mau membuat rumah padang kekinian Pak. Oke. Minggu wawancara namanya Ibu Rosdiana, itu pemilik nama usahanya Rumah Padang Tambuh Cie. Itu lokasinya di lokasi Wonosobo Pak. Oh, Wonosobo. Dari penuturan ibunya, iya Pak. Oke. Jadi di kelompok kami itu ada orang Wonosobo Pak. Jadi kemarin wawancara satu orang ke lokasi dan di lokasinya itu kita di Microsoft Team gini Pak. Jadi buat dokumentasi juga. Oke, bagus. Oke. Jadi kalau dari Rumah Padang Tambuh C itu kelompok kami melihat sedikit celahnya sih Pak, karena Ibu Rosdiana itu udah punya 5 cabang rumah padang tersebut dan luar biasa ya. Punya 21 karyawan, dan juga malah ketika pandemi COVID ini bisnisnya makin maju karena adanya fitur online delivery itu Pak. Malah kata ibunya menambah karyawan karena saking tambah rame ininya online. Iya, seperti itu. Jadi tapi kami mencoba membuat inovasi Pak dengan merubah tatanan layout tempatnya gitu Pak. Jadi rumah padang kekinian itu menunya hampir mirip seperti Rumah Padang Tambuh Cie, tapi kita padukan dengan konsep di Jepangan Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pernah ke Genki Sushi atau masakan Jepang lainnya, itu kita mencoba membuat layout tempat seperti itu. Ditambah
dengan konsep ala-ala milenial seperti co-working space segala macam. Dan memang objek pasar kita itu rencananya milenial, Pak. Seperti itu. Mungkin itu dari kelompok kita. Untuk pengerjaan laporan, alhamdulillah saat ini udah mulai sih, Pak. Dan belum ada kendala berarti dalam pengerjaan itu. Oke. Sip. Jadi sejauh ini lancar ya, Mas ya? Tidak ada kendala, kita sudah berhasil ditemu ya, Bu Rosdiananya ya? Iya, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditambahkan? Dari teman-teman kelompok 8, ya silahkan. Ada yang ditanyakan atau mungkin sudah cukup? Sudah cukup ya, alhamdulillah. Mbak Rosdiananya, Mbak Rosdiana. Yang wawancara Rosdiana siapa? Bu Rosdiana. Saya, Pak. Mbak Rifnawati Farhana. Oh, kamu orang Wonosobo tuh, Mbak? Iya, Pak. Oh, biasanya Wonosobo tuh malah ini ya, yang banyak tuh apa itu? Yang pepaya Wonosobo itu, Carica itu ya, Mbak? Iya, Karika, Pak. Oh, ini tapi malah restoran Padang, luar biasa. Ya, out of the box. Ya, lancar ya, Mbak ya, wawancaranya ya? Insya Allah, Pak. Sudah ya, sudah dilakukan berarti ya? Iya, sudah, Pak. Oke. Ya, berarti insya Allah lancar Mas ya, kelompok 8 ya? Insya Allah, Pak. Ya, silahkan diselesaikan laporannya. Oke. Ya, alhamdulillah ini dari 8 kelompok semuanya progresnya sudah, kalau menurut saya luar biasa ya. Sudah ada yang hampir selesai, sudah ada yang sudah tinggal bikin cover gitu ya. Ini tinggal bikin cover aja kok, Pak. Belum ada yang kayak gitu ya. Masih ini proses untuk memperkaya kontennya, dan juga ada beberapa yang tadi akan melakukan wawancara tambahan. Ya, oke. Baik, effort kalian luar biasa, Mas, Mbak. Harapannya nanti saya sih tidak sungkan-sungkan atau nggak segan-segan kalau misalnya kalian nilainya bagus ya bagus gitu ya. Tapi tetap nanti ada nilai kelompok gitu ya, ada nilai individu gitu ya, bagaimana cara kalian nanti akan menjawab pertanyaan. Nah, mulai minggu depan sudah presentasi ya. Silakan urut saja, nggak apa-apa gitu ya, kelompok 1, 2, minggu depan kelompok 1 dan 2 gitu ya. Minggu depannya lagi kelompok 3 dan 4, minggu depannya lagi kelompok 5 dan 6. Terus minggu terakhir kelompok 7 dan 8. Nah, 2 kelompok itu yang nantinya akan saling membahas. Kelompok 1 nanti dibahas oleh kelompok 2, dan kelompok 2 akan dibahas oleh kelompok 1. Nah, ini mengingat kita itu kuliahnya dari jam 7 sampai jam 8.40. Berarti 1 jam 40 menit ya. Itu 100 menit. 100 menit kalau dibagi 2, 50 menit. Tiap kelompok kalau 50 menit habis, nanti saya nggak sempat ngomong. Mungkin dibatasi tiap kelompok maksimal ya, maksimal untuk presentasi gitu ya, 15 menit gitu ya, cukup gitu, atau mungkin 10 menit, presentasi 10 menit, jadi disampaikan mungkin hal-hal krusial ataupun hal-hal yang ingin kalian sampaikan secara lebih banyak gitu ya, jadi tidak usah semua disampaikan. Nanti yang ingin disampaikan lebih banyak bisa dalam forum tanya jawab gitu. Kalau dari saya menyampaikan ya, untuk satu kelompok waktunya 30 atau maksimal 40 menit deh. Kalau 40 menit kali 2 ada 80 menit gitu ya. Nah, yang 20 menit nanti untuk saya mungkin menanggapi gitu ya, atau mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan gitu. Tolong di-set waktunya ya. Jangan sampai waktu 1 jam 40 menit itu belum bisa dioptimalkan oleh 2 kelompok. Ya, nanti saya titip dengan Mas Kormat ya, Mas Rifki. Nanti untuk pembagian waktunya gitu, saya harapkan, saya juga berharap pada diri saya sendiri dan kondisi di sini ya, di tempat saya, semoga paling tidak jam 7 TET itu kita sudah bisa mulai presentasi. Jadi harapannya sebelum jam 7 itu sudah siap semua, gitu ya, terutama kelompok 1 dan 2. Jadi jam 7 TET saya membuka, ya seadanya lewat 5 menit lah maksimal lah.
Itu jadi kita bisa langsung diskusi dan juga saling sharing. Waktunya optimal sampai dengan kuliah berakhir jam 8.40. Begitu kira-kira dari saya. Ada masukan atau mungkin sesuatu yang disampaikan sebelum saya akhiri? Silahkan. Mas Rifki, cukup Mas? Cukup Pak Uwi. Oke, baik. Kalau cukup, terima kasih sekali ya Mas dan Mbak semua. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Doa saya untuk kalian semua, dan di era ini kita semua tetap sehat ya, tetap jaga diri, jangan terlena walaupun mungkin di jalan-jalan dan di berbagai tempat itu sudah ramai ya, tapi kita tetap harus ingat protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan ya, tidak berdekatan, terutama mungkin dengan orang yang tidak kita kenal secara pasti gitu ya. Nah, itu paling enggak tetap jadi reminder kita ya, jangan sampai lengah dengan kondisi yang sekarang. Tidak tambah normal, tapi sebenarnya tambah banyak yang terkena COVID. Tapi harapannya di teknik lingkungan tidak ada yang kena. Teknik lingkungan khususnya, keluarga besar teknik lingkungan khususnya, dan keluarga besar Universitas Diponegoro pada umumnya. Ya, dan harapannya masyarakat Indonesia secara lebih luas. Gitu. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan pagi ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.